Flirting Scholar, film Hong Kong yang dirilis pada tahun 1993 ini mengusung genre drama dan komedi. Dan tentunya film ini dibintangi oleh The King of Comedy, siapa lagi kalau bukan Stephen Chow. Dan kali ini Stephen Chow akan beradu akting dengan aktris senior Hong Kong, yaitu Gong Li. Singkat cerita, hiduplah seorang cendekiawan yang pandai dalam membuat syair, puisi, dan melukis. Dia bernama Tong Pak Fu yang diperankan oleh Stephen Chow. Karya-karya Tong Pak Fu sangat terkenal di mana-mana. Salah satunya adalah lukisannya. Singkat cerita, Tong Pak Fu memiliki seorang teman yang mempunyai banyak hutang. Dia meminta Tong Pak Fu untuk membuatkan sebuah lukisan untuk membayarkan hutangnya. Dengan terpaksa, Tong Pak Fu harus menuruti permintaan temannya, dan di saat itu diperlihatkan skill Tong Pak Fu saat melukis yang tidak diragukan lagi. Tong Pak Fu hidup bersama ibunya dan 8 istrinya. Tong Pak Fu yang memiliki 8 istri tidak pernah merasa bahagia karena semua istrinya suka bermain permainan judi dan tidak pernah mengerti dan memperhatikan keadaan Tong Pak Fu. Kemudian datanglah utusan Raja Ning yang menginginkan Tong Pak Fu untuk bergabung dengannya. Tapi Tong Pak Fu tidak pernah mau menerimanya dengan berbagai alasan. Selain menjadi cendekiawan, Tong Pak Fu juga pandai dalam seni bela diri kungfu. Ibunya bercerita bahwa ayah Tong Pak Fu memiliki 2 musuh. Musuh yang pertama adalah orang sarjana jahat. Ayah Tong Pak Fu tewas dibunuh oleh orang sarjana jahat dalam perebutan peringkat senjata. Dan ayahnya memiliki sebuah peninggalan tombak yang diwariskan kepada Tong Pak Fu. Dan musuh yang satunya lagi tidak disebutkan oleh ibu Tong Pak Fu. Tong Pak Fu yang berniat ingin membalas dendam ayahnya, kemudian pergi berkelana meninggalkan istri-istrinya dan ibunya dengan perasaan yang sedih. Tong Pak Fu pergi berkelana bersama 3 cendekiawan lainnya, yang mana Tong Pak Fu adalah pemimpin dari 4 cendekiawan yang terkenal. Mereka semua terlihat iri kepada Tong Pak Fu yang memiliki banyak istri dan banyak uang. Walaupun memiliki banyak istri dan uang, Tong Pak Fu tetap tidak pernah bahagia sama sekali. Singkat cerita, Tong Pak Fu melihat rombongan Nyonya Wah yang akan bersembahyang ke kuil. Nyonya Wah pergi ke kuil bersama 4 pelayannya yang terkenal cantik semua. Dan di saat itulah Tong Pak Fu bertemu dengan Cho Hyun yang diperankan oleh Gong Li. Cinta pada pandangan pertama Tong Pak Fu terjadi kepada Cho Hyun saat Cho Hyun membagikan makanan di sekitaran kuil. Senyuman Cho Hyun yang manis dan sikapnya yang anggun membuat Tong Pak Fu jatuh hati kepada Cho Hyun.
Kemudian Tong Pak Fu menemui Cho Hyung yang sedang bersembahyang di kuil. Namun sialnya Tong Pak Fu malah diusir oleh para penjaga kuil karena dianggap berisik. Dan pada akhirnya, demi mengejar cintanya kepada Cho Hyung, Tong Pak Fu rela menjual dirinya menjadi kuli pekerja di tempat Nyonya Wah. Singkat cerita, Nyonya Wah sangat membenci Tong Pak Fu dan semua karya-karya Tong Pak Fu dilarang berada di tempat Nyonya Wah. Nah, mungkin Nyonya Wah ini adalah musuh kedua dari ayah Tong Pak Fu yang tidak disebutkan oleh ibu Tong Pak Fu. Tong Pak Fu yang mulai bekerja di tempat Nyonya Wah menyembunyikan identitas aslinya. Dan identitas Tong Pak Fu di tempat Nyonya Wah adalah pekerja dengan nomor 9527. Kemudian Tong Pak Fu melihat para pelayan wanita yang sedang bermain layang-layang. Dia berniat menemui dan mendekati Cho Hyung dengan berpura-pura mengambilkan layang-layang yang tersangkut di atas atap karena benangnya diputus Tong Pak Fu. Tapi sialnya, aksi Tong Pak Fu diketahui oleh mandornya dan para pekerja lainnya. Dan kemudian Tong Pak Fu dipukuli oleh para pelayan wanita. Tidak menyerah sampai di situ, pada malam harinya Tong Pak Fu diam-diam berusaha menemui Cho Hyung di kamarnya. Namun Tong Pak Fu malah bertemu dengan para kawanan penjahat yang akan menculik Cho Hyung. Tong Pak Fu yang cerdas kemudian membodohi para penjahat itu dan berusaha mencari kamar Cho Hyung untuk menyelamatkannya dari penjahat itu. Tong Pak Fu yang sudah bertemu Cho Hyung di kamarnya berniat ingin menyelamatkan Cho Hyung, tapi malah dianggap berbohong dan menganggap Tong Pak Fu adalah penjahatnya. Dan ternyata diam-diam Cho Hyung adalah penggemar berat Tong Pak Fu dan banyak menyimpan buku karya-karya Tong Pak Fu di kamarnya. Saat para penjahat akan membawa kabur Cho Hyung, kemudian datanglah Nyonya Wah untuk melawan para penjahat itu. Semua penjahat berhasil ditangkap dan Tong Pak Fu pun juga ikut ditangkap.
Di saat itu, Nyonya Wah melihat buku karya Tong Pak Fu milik Choi Hyung yang berada di lantai. Choi Hyung yang memiliki buku tersebut tidak berani mengakuinya karena takut dihukum Nyonya Wah. Tong Pak Fu yang tidak diketahui identitasnya oleh Nyonya Wah tidak rela jika Choi Hyung akan dihukum dan kemudian mengakui bahwa buku itu adalah miliknya. 細佬嘅意思正是出去斬成肉醬餵狗。 Tong Pak Fu dengan identitas 9527 yang akan dihukum mati kemudian menunjukkan kepandaiannya dalam seni bermain musik. 阿嫲鬧佢欺善，更被佢捉了去堂府，強健為求裝老父，唯有賣身為奴咁作賤，一面勤賺。 Semua pelayan terpukau dengan kepandaian Tong Pak Fu dalam bermain seni musik, termasuk Nyonya Wah. Lalu Tong Pak Fu diberi nama Wah On oleh Nyonya Wah dan menjadikannya guru pengajar seni bagi putra-putra Nyonya Wah. 但亦非一無是處。我見佢出口成文，似乎讀過立功，陪伴兩位公子讀書咁咪仲好？名叫華姓啦。吓，夫人，呢個名我按啦。謝夫人。 Hampir setiap saat Tong Pak Fu bisa berdekatan dengan Choi Hyung. Choi Hyung tidak tahu bahwa sebenarnya Wah On adalah Tong Pak Fu yang selama ini dia idolakan.佢係一個用情專一、真情真意嘅男子漢。要同一個傻瓜喺今晚3更時分。好啊，多謝。唔使客氣。 Kemudian pasukan Nyonya Wah menangkap seseorang yang dicurigai adalah Tong Pak Fu. Ternyata yang ditangkap adalah teman Tong Pak Fu yang memiliki banyak hutang, yang sedang menjual lukisan-lukisan milik Tong Pak Fu. 你口口聲聲話嚟，等佢當面認下，佢不共戴天嘅仇人湯。哦，原來要迫害嘅死剩種，但唔想死好收聲啊！ Kemudian dia dipenjara dan dihukum oleh si wanita pelayan gila. 你想扮面梗係咁話咯喎？嚇！我唐馬虎一介斯文，你呢？我都係。哦，咁一齊啊！老虎搖，醒多仔啊！ Kemudian datanglah Raja Ning dan sarjana jahat bersama pasukannya untuk berkunjung ke istana Nyonya Wah. 夜月到光臨寒舍，我真係受寵若驚啦！有所偏我，我非常辛苦先至揾到唐伯。 Singkat cerita, Raja Ning ingin menjatuhkan kerajaan Nyonya Wah dengan memfitnahnya. Raja Ning yang menantang berpantun suami Nyonya Wah berharap dapat mengalahkannya dan akan melaporkannya ke kaisar dengan tuduhan penghinaan jika menolak tantangan berpantun. 嗱，呢隻神鳥鳳凰啊！阿豆，我有一個參謀將軍想同你切磋切磋啊！而你共三夫只不識四書五經六義，竟敢教7、8、9字。 Tapi Wah On atau Tong Pak Fu tidak tinggal diam. 失九貧湊得8兩7錢6分5毫4厘，又且3心糧。綽號隊王之王嘅隊穿牆，未請教。陳世忠一件迷途小書童華安。 鶯然然，翠翠紅紅，處處融融洽洽，花花葉葉連連，毛毛朝朝。 Nyonya Wah dan sarjana jahat bertarung sangat hebat dengan jurus-jurus yang mereka miliki, hingga para pelayan wanita terkena jurus tendangan tanpa wajah dari sarjana jahat. On atau Tong Pak Fu tidak tinggal diam dan bertarung dengan si sarjana jahat. Akibat pertarungan itu, lukisan milik kaisar yang dibawa oleh Raja Ning menjadi sobek, dan itu adalah lukisan Tong Yan buatan Tong Pak Fu. 我一片好心攞幅畫俾你欣賞，你不領情不特止，仲撕爛佢！
Tong Pak Fu yang tidak ingin kerajaan Nyonya Wah dilaporkan ke kaisar oleh Raja Ning, kemudian langsung membuatkan lukisan yang sama di sebuah ruangan bersama Cho Hyung. 華安啊，你搞乜鬼啊？華夫添有唐伯虎嘅春樹秋霜圖啫，你為冇人啊？你快啲走啊！ 呢幅先至係唐伯虎嘅真。 Setelah melihat lukisan itu, Raja Ning mulai terpojok dengan tekanan Tuan Wah dan Tong Pak Fu. Dan kemudian Raja Ning pergi bersama sarjana jahat meninggalkan kerajaan Nyonya Wah dan akan kembali untuk balas 天 dendam. 使濕氣重啫，係濕氣重啊！死！人調換，若然驚動到皇上，恐怕係死罪。阿哥啊，好流啊！好，我哋走。好。3日之內，等我回復元氣之後，同你發佢爛渣，攞太師人頭翻嚟。係啦。 Di samping itu, Nyonya Wah dan Cho Hyung sangat terkesan dengan Wah On yang telah menyelamatkannya dari Raja Ning dan memberinya sebuah ramuan sehat. Tapi kemudian Nyonya Wah membuka kedok Wah On bahwa sebenarnya dia adalah Tong Pak Fu yang sedang menyamar, dan ramuan yang diminum Tong Pak Fu adalah racun buatan Nyonya Wah. 唐伯虎啊，話個才華都估到8、9成啦。我同唐家雖然有仇，不過英雄同合意嘅化身唐伯虎。 Tong Pak Fu yang meminum racun dari Nyonya Wah tidak dapat menggunakan jurus kungfunya, dan di saat itu mereka berdua malah promosi racun yang mereka 飲嘅 buat. 深茶，我已經落咗天下第一奇毒。一應該係我哋唐家嘅含笑半步釘至啱。釘係用蜂蜜、川貝、桔梗加上天山雪蓮配製。食咗1日冚包散嘅人，1日之內會摸入魔，最後會冚包散晒而死嘅。殺人滅口，必備良藥。係咧。 Lalu Tong Pak Fu dipenjara, dan di saat itu Cho Hyung menemui Tong Pak Fu yang selama ini dia idolakan, dan Cho Hyung memberikan penawar racunnya, dan mereka berdua berbagi cerita semalaman di gudang penjara. 攞得藥出嚟啊！你睇下邊一種可以解到你啲毒啦。要你冇啲咁，其實我做所有嘢完全都係為咗。 我有個問題想問咗你好耐㗎，我呢條問題問得好，壓力咧講真都相當。係咪你發明㗎？已經有呢個毒藥嘅，我老作嘅啫嘛。 你咁抵死！ Kemudian sarjana jahat datang kembali menyerang pasukan Nyonya Wah untuk membalaskan dendam Raja Ning sebelumnya. Nyonya Wah dan sarjana jahat bertarung sangat hebat dengan jurus-jurus yang mereka miliki. 大膽奪佢！梁先生，出面好危險，你快啲走啦！咁你咧？唔好理我，走啦！ Lalu datanglah Tong Pak Fu dengan tombaknya menyelamatkan Nyonya Wah yang hampir kalah dengan sarjana jahat. Dan di saat itu adalah kesempatan Tong Pak Fu untuk membalaskan dendam ayahnya dan menjadikan tombak ayahnya berada di senjata peringkat pertama. 我仲趁住有少少時間沖咗個涼，換埋到衫添。原來你就係嗰個死剩種，唔怪之得咁熟口面啊！咁兵器譜上嘅排名。 Mereka berdua bertarung sangat hebat, dan pada akhirnya sarjana jahat kalah dan tewas oleh Tong Pak Fu dengan tusukan tombaknya. Ni 老豆，我呢招已經練到唔成。從今開始，我哋唐家。 Tong Pak Fu yang berhasil menyelamatkan kerajaan Nyonya Wah kemudian dijanjikan Nyonya Wah untuk dinikahkan dengan Cho 你 Hyung. 中意秋香啊嘛，我就將佢許配俾你啦。 Tapi perjuangan Tong Pak Fu untuk mendapatkan Cho Hyung tidaklah mudah. Ia diuji Nyonya Wah dengan ujian yang sangat sulit, yaitu memilih Cho Hyung di antara banyak pelayan wanita yang wajahnya ditutupi, dan diberi waktu sampai dupa yang dinyalakan habis. 用任何物件接觸進新娘之身體或衣物，禁止。秋香，我唐某本住天地良心，對秋香係一往情深，義無反顧。 Dengan semua jurus yang sudah dikeluarkan, akhirnya Tong Pak Fu menyerah dengan ujian dari Nyonya Wah.
dan mendapatkan hasil apa adanya. 殺藝人咁啊，唐伯虎，你有張良計，我知啦。臭啊！唔好啊，係都同我動埋火先啦。 Namun ternyata itu semua adalah tipuan semata dari Nyonya Wah. Nyonya Wah ingin membuktikan seberapa besar pengorbanan Tong Pak Fu demi mendapatkan cinta sejatinya, yaitu Cho Hyung. 嚟，執緊啲，咁先煮啊！秋香，唐伯虎通多謝夫人。伯虎，唔好枉費我哋一番心血，以後要好。 Dan akhirnya mereka berdua pun menikah. 咪住，猜翻版先嚟。天狗識仔翻啦15嗰啲是但識飯啩？ Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos. 偷身，偷身，偷。